Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat waspada gelombang tinggi mencapai 4 meter pada 11–12 September tahun 2022. Gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan di Indonesia. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BMKG Ahmad Taufan Maulana mengungkapkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 3–15 knot. Sedangkan, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten hingga Jawa Barat dan Samudra Hindia Selatan Banten, kata Taufan dalam keterangan resmi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,252,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai. Kemudian, perairan Bengkulu hingga Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan Pulau Sawu sampai Rote, Laut Sawu, Selat Makassar bagian selatan, dan Lau Arafuru bagian timur. Gelombang di kisaran lebih tinggi 2,54 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Banten Sumbawa, Selat Bali menuju Lombok hingga Alas bagian selatan. Lalu, Samudra Hindia Selatan Jawa menuju NTB. BMKG selalu mengimbau masyarakat selalu waspada, terutama bagi nelayan yang menggunakan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Lalu kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ujar Taufan. Sejumlah nelayan tradisional di pesisir selatan Lebak Provinsi Banten sejak sepekan terakhir tidak melaut akibat angin barat dan gelombang tinggi yang melanda perairan Samudera Hindia. Kami tidak berani melaut untuk menghindari kecelakaan laut, kata Abbas 45 seorang nelayan di tempat pelelangan ikan TPI Tanjung Panto Wanasalam, Kabupaten Lebak. Cuaca buruk yang melanda pesisir selatan Kabupaten Lebak yang berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia cukup membahayakan bagi keselamatan nelayan. Tiupan angin dari arah barat disertai gelombang tinggi berkisar antara 2,5 meter sampai 4,0 meter, sehingga nelayan memilih menganggur. Jika dipaksakan melaut, kata dia, sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan laut juga tangkapan ikan menurun drastis. Saya kira lebih baik tidak melaut dan dipastikan pendapatan tidak seimbang dengan biaya produksi, kata Abbas. Menurut dia, nelayan di sini belum bisa memastikan kapan bisa kembali melaut, karena hingga saat ini cuaca di pesisir selatan tidak bersahabat. Selain angin kencang dari arah barat juga gelombang cukup tinggi dan membahayakan bagi perahu kincang bermesin motor tempel dengan panjang 2,5 meter dan lebar 120 cm. Perahu kincang itu tentu tidak mampu menghadapi gelombang di atas 2,5 meter dengan tiupan angin 30 knot. Kami dengan nelayan lainnya kini lebih baik memperbaiki jaring sambil menunggu cuaca kembali normal, katanya. Begitu juga Aming 55 nelayan Binuangan Kabupaten Lebak mengaku bahwa dirinya tidak berani melaut akibat gelombang tinggi disertai angin kencang dan hujan sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan laut. Bahkan, belum lama ini nelayan Binuangan menjadi korban kecelakaan laut setelah diterjang gelombang tinggi hingga perahunya terbalik dan menghilang hingga ditemukan tim SAR gabungan meninggal dunia. Saat ini, ratusan perahu nelayan tradisional di tepi pantai Binuangan dan sebagian di antaranya diperbaiki. Selama tidak melaut, untuk mencukupi kebutuhan dapur nelayan mengandalkan pinjaman atau utang. Kami sudah biasa jika cuaca buruk mengutang ke juragan pemilik perahu dan dibayar nanti setelah tangkapan normal, ujarnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Lebak, Nurman mengatakan sejak sepekan terakhir nelayan di wilayahnya tak melaut akibat cuaca buruk juga ditambah kenaikan harga BBM. Selain itu juga nelayan mengeluhkan karena biaya operasional melaut cukup tinggi dan untuk satu pekan di laut mencapai 5 juta rupiah. Sedangkan, harga jual di pelelangan tidak seimbang dengan biaya operasional. Selain itu juga tangkapan sangat minim sehingga nelayan memilih tak melaut. Kami berharap harga BBM kembali turun atau diberikan subsidi, katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Rizal Ardiansyah menyatakan pihaknya kini tengah mengajukan kepada Bupati Lebak untuk membantu nelayan, terkait adanya penyesuaian harga BBM. Sebab, nelayan dipastikan biaya produksi meningkat usai penyesuaian BBM tersebut ditambah cuaca buruk. Dengan demikian, pihaknya pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada nelayan akibat dampak penyesuaian harga BBM. Kami dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama Bupati itu, Oktavia katanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau warga yang beraktivitas di pesisir dan laut untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia. Gelombang tinggi bisa terjadi pada tanggal 11–12 September tahun 2022. BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan di Indonesia pada 11–12 September tahun 2022. Tulis keterangan resmi BMKG. Menurut BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 3–15 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten, Jawa Barat dan Samudra Hindia Selatan Banten, kata BMKG.